Hari ini kita belajar tentang materi gotong royong. Adi, yuk simpan itu kakak. Oke, hari ini kita belajar tentang materi gotong royong. Sebelumnya anak ibu pernah nggak dengar apa itu gotong royong? Kerja bakti. Kerja bakti, oke bagus. Kerjasama, boleh. Apa lagi? Tolong menolong, boleh. Apa lagi? Membersihkan lingkungan masuk gotong royong? Masuk. Jika dikerjakan secara bersama. Alif, apa gotong royong Alif? Apa gotong royong Alif? Nah, apa contoh gotong royong? Kalau di kelas apa contoh gotong royong? Piket. Piket lagi. Oke, kita masuk ke materi gotong royong. Sebelumnya anak ibu udah pernah dengar kan kata gotong royong? Nah, oke. Gotong royong itu suatu kegiatan yang kita lakukan secara bersama. Oke, contohnya kalau kita di kampung pernah nggak nampak orang kalau ada yang mau nikah terus ibu kita datang bawa beras sama kelapa, masak-masak di rumah orang pesta, pernah nampak? Oke. Atau enggak ada orang yang meninggal 7 hari ada orang meninggal terus ada warga yang datang bawa beras masak-masak untuk 7 hari, pernah nggak nampak? Oke. Atau enggak kalau di sini ada enggak kalau di kampung kakak biasanya tuh pas mau bulan puasa biasanya tuh masyarakat tuh gotong royong membersihkan kuburan. Ada nggak di sini? Ada. Gotong royong membersihkan kuburan atau pemakaman. Oke. Selanjutnya kalau di rumah pernah nggak gotong royong? Enggak. Kalau di rumah? Pernah. Contohnya ibu melipat kain, Kevin menyapu rumah. Seumpama itu masuk gotong royong tidak? Termasuk. Oke. Itu termasuk gotong royong. Selanjutnya kita ini di kecamatan apa? Apa yang tahu kita di kecamatan apa? Rambah. Oke. Kita di kecamatan Rambah. Kecamatan Rambah tuh luas atau kecil? Luas. Siapa yang tahu dari mana ujung-ujung kecamatan Rambah? Bukan Hilir, Dirga itu beda kabupaten. Maharto itu masih Lubuk. Ini kalau ini apa namanya? Lubuk Bandung itu masuk Rambah atau enggak? Masuk. Enggak. Termasuk. Oke. Siapa yang tahu Paris? Apa contoh fasilitas di kecamatan? Apa contoh fasilitas di tingkat kecamatan? Apa? Puskesmas. Posyandu itu tingkat desa juga. Tuh. Terus siapa yang kenal sama Pak Camat kita? Anton itu Bapak Bupati kita. Oke. Ada Bapak buku semua? Oke. Kita catat aja materinya. Ada yang punya spidol? Ada. Kakak tinggal kita. Oke, catat aja nanti kakak dikte ya. Pertama, gotong royong merupakan kebiasaan masyarakat Indonesia. Keluarkan buku Paris. Enggak mungkin catat di atas meja Paris. Ada sebentar 40.
Pahami pertanyaannya. Gotong royong merupakan kebiasaan masyarakat Indonesia. Mana benang dengarkan jangan dulu. Kita tentu sudah terbiasa. Dengarkan, Paris. Cepat. Kita tentu sudah terbiasa. Kita tentu Nazril pena melihat kegiatan gotong royong. Gotong royong. Oke, anak-anak ibu tahu nggak tentang Nabet? Pernah dengar nggak kata Nabet? Kalau di dalam agama Islam, kalau kita meninggal tuh dia apa? Pertama dimandikan. Oke, selanjutnya disolatkan. Dikafankan dulu dikafankan, setelah itu disolat. Udah dibungkus nih, dalam kain kafan, buka kali, mandikan buka kali ya. Berarti setelah dikafankan disolatkan lah. Terus setelah itu baru dimakamkan. Oke, itu termasuk gotong royong atau tidak? Itu makanya manusia itu dikatakan makhluk sosial, karena sampai kita meninggal pun kita butuh orang. Bisa kita mengungkapkan diri sendiri, atau bisa kita cincin keranda kita sendiri kan? Siapa yang bisa kita tengok besok ya? Kalau enggak berarti yang langsung minta. Jadi kalau dalam Bali ada namanya ngabet. Kalau di dalam agama Hindu, kalau ada yang meninggal itu tuh dibakar. Pernah nggak nampak dekat derajat-derajat itu? Itu yang CEO, kita bukan bagian CEO-nya. Kalau orang Bali meninggal itu tuh dibakar. Ya, mayatnya tuh ditaruh di atas kayu api yang banyak, baru dibakar oleh anak atau kerabatnya. Sampai habis. Orang Kristen juga kan dikremasi. Orang Kristen dimasukkan terus dibakar. Bisa dimakan kan? Siapa yang memakannya? Paris. Di India juga kayak gitu. Soalnya rata-rata di India tuh agamanya Hindu. Apa tadi? Cara kalau orang meninggal Islam siapa aja? Dia apakan dulu tadi? Dimandi. Dia apa tadi? Pertama dimandikan. Apa lagi? Itu namanya alif. Alif namanya. Pertama. Oke, dimandikan. Kedua? Tadi? Kalau dibungkus siapa namanya? Dikafankan adik. Nah, selanjutnya apa tadi yang tadi gotong royong? Apa yang tahu tadi? Apa gotong tadi Abiu? Apa lagi? Kerjasama. Kata bakti ada kerjasama. Oke. Selanjutnya kakak ada soal. 2 soal saja. Siapa yang jawab benar, kakak kasih aja. Oke, dalam bentuk gambar. Oke,
Soal nomor 1. Oke. Ya, siapa yang benar nanti kita kasih hadiah. Gak banyak hadiahnya, tapi ada hadiahnya. Ya. Cuci tangan. Ya. Kalau nggak rapi, kalau ngangkat tangan, nggak akan kena. Oke? Sebelumnya ada yang mau bertanya tentang gotong royong? Sebelum itu kasih ada. Siapa yang nggak rapi, ngangkat tangan setinggi langit, nggak akan kena. Oke? Apa nama dari istilah pemakaman di Bali? Apa tadi? Apa tadi ibu bilang? Selanjutnya, siapa yang bisa menyebutkan contoh gotong royong di lingkungan rumah? Sebutkan contoh gotong royong. Jadi dulu Paris. Contoh gotong royong di lingkungan rumah. Kirim bantu. Oke, lagi apa lagi? Apalagi contoh gotong royong. Apa tadi pekerjaan gotong royong? Kerja sama. Contohnya, kerja bakti kalau di rumah. Contohnya satu lagi. Nanti ibu kasih hadiah. Nak menolong ibu. Oke, boleh. Tadi itu membantu ibu. Ayah membersihkan taman, ibu mencuci piring, habis nyapu rumah. Itu masuk gotong royong? Oke, berarti 1 habis, dapat. Nanti kita sama ibu ya. Oke, selanjutnya. Mengapa gotong royong belum lanjut Devi? Mengapa gotong royong itu penting? Aku tadi bilang kalau nunjuk tangan pun kalau nggak rapi duduknya nggak akan mengapa gotong royong itu penting? Biar lingkungan tidak kotor, mengapa gotong royong itu penting? Bolehlah setengah. Oke, Abiyu berarti kawannya sama habis. Oke, siapa yang bisa mengapa itu Abiyu? Bibi. Apa? Kenapa gotong royong itu penting? Atau karena karena manusia itu makhluk sosial, boleh, atau karena dengan gotong royong kerjaan yang tadinya sulit jadi mudah, atau ringan. Habibi, Hafiz sama Adi. Oke. Ada pertanyaan lagi? Enggak ya? Ini bagus. Oke. Ada yang mau bertanya tentang materi kita ya? Oke. Siapa yang bisa
Nanti aku kasih aja. Udah tadi Abiu, yang lain. Siapa? Cuma sekedar payung. Contohnya, gotong royong merupakan ini. Contohnya kalau di rumah tuh ini, kalau di lingkungan desa tuh ini contohnya. Supaya bisa. Beda. Caranya. Contoh pengertian gotong royong, contoh gotong royong tuh. Bagus. Coba, saya akan berikan kesimpulan. Gotong royong merupakan ya. Gotong royong merupakan kegiatan membersihkan lingkungan dalam kerjasama. Oke. Contohnya, Membersihkan halaman rumah, membersihkan kelas. terus Lingkungan sini. kalau iya, contohnya ada rumah warga yang kebakaran, terus kita pergi ke situ untuk membersihkan, itu masuk ke saya. Oke, dah dulu itu kan kita. Berarti gotong royong merupakan kerjasama. Aku tadi kasih gotong royong masih. Aku tadi gotong royong membersihkan lingkungan, kerjasama, membersihkan lingkungan. Kita bakti. Oke, mungkin demikian pembelajaran kita hari ini. Dulu bagus-bagus, Alif. Sebelum jadi setelah pembelajaran kita tadi tentang materi gotong royong, Ibu ada 10 soal yang akan dikerjakan. Nanti tulis nama terus kelas ya. Dibaca soalnya baik-baik, bisa? Ya. Dan ada yang nengok kiri kanan. Nasil, Hafiz. Baca soalnya, kerjakan. Abiu, bagus-bagus Abiu. Alif, astagfirullah. Siap, Kak. Ini siap. Siap. Dan suara. Siap. Ini siap.